Saudara, kita ke sorotan selanjutnya. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini akan menggelar rapat pleno terkait laporan terhadap Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. MKD akan menentukan langkah selanjutnya terkait 5 laporan terhadap Aziz Syamsuddin. Rapat pleno nanti akan digelar secara internal dan dihadiri oleh pimpinan dan seluruh anggota MKD DPR. Rapat pleno nanti baru akan memaparkan sejumlah laporan terhadap Aziz Syamsuddin yang masuk dan belum akan memanggil yang bersangkutan. Jurnalis Kompas TV Yasir Nene Ama akan melaporkan agenda rapat pleno Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Yasir Nene, ada beberapa laporan terhadap Aziz Syamsuddin yang diterima MKD. Dari mana saja, Yasir? Ada totalnya, saudara, ada 5 laporan yang disampaikan terhadap Aziz Syamsuddin. Salah satu laporan yang masuk ini adalah dari lembaga ataupun dari Lembaga Pengawasan dan juga Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI, di mana laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Aziz Syamsuddin ini dilampirkan ataupun disampaikan pada tanggal 26 April lalu terkait dengan dugaan keterlibatan Aziz Syamsuddin dalam perantara kasus korupsi yang dibahas ataupun yang tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan memang hanya satu yang kami ketahui, tapi informasi yang kami dapatkan memang ada 5 laporan pengaduan yang ditujukan kepada Aziz Syamsuddin selaku Wakil Ketua DPR terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang ia lakukan. Untuk sementara itu, untuk rapat pleno sendiri, tadi informasi yang kami dapatkan setelah menghubungi salah satu anggota dari MKD yang menyatakan bahwa rapat pleno Majelis Kehormatan Dewan baru akan digelar nanti pada pukul 2 siang nanti, dengan agenda memang nanti baru akan dibahas bagaimana sejumlah pengaduan yang masuk. Setelah dibahas baru nanti akan ditentukan langkah apa selanjutnya yang akan diambil ataupun ditempuh oleh Majelis Kehormatan Dewan, di mana dalam rapat yang berlangsung internal nanti akan dihadiri oleh pimpinan DPR dan juga anggota dari MKD yang berjumlah 17 orang ini, saudara. Kemudian kalau kita mengacu pada peraturan DPR nomor 1 tahun 2015 pasal 8, di mana menjelaskan bagaimana mekanisme dari pengaduan terhadap MKD ini. Pengadu pertama kali memberikan laporan pengaduan ini nanti akan diverifikasi dulu oleh pihak sekretariat, di mana pihak sekretariat ini akan menyeleksi berkas seperti pengadu, data diri pengadu, teradu, apa yang diadukan dan juga kelengkapan alat bukti. Jika sudah lengkap hasil dari verifikasi ini, barulah pihak sekretariat akan menyerahkan laporan ataupun pengaduan ini kepada pihak MKD, dan MKD akan menggelar rapat pleno, dan memang rapat plenonya ini baru akan digelar pada pukul 2 siang nanti. Dan kalau kita mengacu lagi pada pasal selanjutnya, yaitu pada pasal 11 tentang bagaimana pelaksanaan dari pelanggaran kode etik ini, maka nanti MKD itu akan memutuskan atau menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan ini berdasarkan pada kelengkapan alat bukti. Ini yang menjadi salah satu bagian terpenting dalam rapat pleno nanti, karena nanti dari 5 laporan ataupun pengaduan yang disampaikan akan dipaparkan, dibahas begitu sebenarnya apa saja poin-poin ataupun kelengkapan alat bukti yang dirasa memang sudah cukup untuk menentukan bahwa ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. Setelah itu barulah nanti akan ditindaklanjuti. Nah, dalam proses penindaklanjutan ini nanti MKD ini diberikan waktu selama 14 hari, saudara. Di mana selama 14 hari ini nanti setelah MKD memutuskan untuk menindaklanjuti, maka materi pengaduan ini akan disampaikan kepada pihak teradu maupun kepada pihak pimpinan fraksi teradu secara resmi selama 14 hari ataupun paling lambat 14 hari. Jadi nanti setelah rapat ini berlangsung, ketika sudah diputuskan untuk akan ditindaklanjuti, maka nanti akan butuh 14 hari ataupun paling lambat 14 hari bagi pihak MKD untuk melayangkan keterangan secara resmi baik kepada teradu maupun kepada fraksi ataupun pimpinan DPR. Kita masih menantikan nih, nanti rapat MKD ataupun rapat pleno MKD ini akan berlangsung seperti apa, dan tentu saja yang paling kita nanti adalah apakah berdasarkan pengaduan yang diberikan, ada 5 pengaduan yang diberikan, kemudian dari bukti-bukti yang disertakan oleh pengadu, apakah nanti MKD akan memutuskan menindaklanjuti atau tidak terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Wakil DPR Aziz Syamsuddin.
Radi. Baik, terima kasih. Yasir Nene Ama melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.